Kali perbincangan bersama dengan Islo Bimo Prakoso, beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Bimo, ini menarik kalau kita cermati dengan pergerakan saham yang baru saja kita rekomendasikan ataupun kita bahas begitu ya. Ada beberapa yang kabarnya juga akan melakukan aksi korporasi, meskipun ini kita perlu menantikan statement resminya juga. MLPL kemudian Hero yang kemarin sempat mengalami penguatan cukup signifikan, hari ini tadi sempat mengalami penguatan 5,78%. Per detik ini saja langsung minus 6,65%. Apa yang bisa Anda cermati? Jadi yang harus dicermati adalah saham-saham yang memang terkena sentimen corporate action untuk diakuisisi itu memang akan sangat volatile dan bahkan kalau sekali naik itu bahkan bisa sampai ke auto reject atas. Tapi yang perlu dicermati adalah bagaimana dari berita itu sendiri. Kalau kita lihat Hero, sebetulnya Hero ini pernah diperbincangkan itu sebetulnya bahkan malah tahun beberapa dekade, 1 atau 2 dekade lalu ya. Kalau Hero itu akan diakuisisi oleh dari grup MLPL ini. Justru sebetulnya yang perlu kita pertanyakan adalah apakah sekarang hal itu akan dilanjuti. Jadi jangan sampai hal ini cuma terkesan karena MLPL ini sudah ada afiliasi dengan Gojek dan dengan sektor teknologi, apakah juga Hero di sini akan terdampak dari kita punya perubahan peradaban ini ke bagian teknologi. Nah ini yang harus kita sebetulnya lebih gali dalam lagi. Jadi makanya jangan sampai kita salahnya beli sahamnya dulu baru kita analisa. Tapi kita baliklah analisa dulu baru beli sahamnya supaya nanti nggak menyesal. Nah, bagaimana mereka yang sudah memiliki posisi kemarin Hero sudah untung besar kemudian sekarang mengalami tekanan jual, apakah kita juga lepas saja begitu atau bagaimana? Khawatir mungkin ya akan ikut juga akhirnya mengalami kerugian. Sebetulnya dengan cara kita sedikit-sedikit mengurangi exposure Hero di portofolio kita, itu adalah tindakan yang memang cukup bijak. Karena sebetulnya kita juga belum melihat adanya official statement dari Matahari bagaimana grup Lipo juga akan menindaklanjuti hal ini. Itu yang sebetulnya harus kita tunggu dulu. Jadi ya untuk yang belum punya portofolionya, sebaiknya kita juga sabar dulu dan gali informasinya lebih dalam lagi supaya kita jangan sampai terjebak di situasi FOMO, fear of missing out. Itu dia. Karena tarikannya kencang sekali nih. Hero pagi-pagi saja sudah bikin deg-degan. Tadi negatif ya, kemudian sekarang positif lagi 1,16% begitu. Nah, apakah strategi bagi investor yang kemarin penasaran ingin mencicipi cuan misalnya di Hero? Jadi sebaiknya kita tunggu dulu aja ya, sampai terbentuk harga yang firm begitu dengan pergerakan Hero, Mas. Memang sebaiknya kita tunggu dulu. Jangan sampai kita kayak kasus kemarin saham-saham perbankan yang akan diakuisisi untuk menjadi bank digital. Itu kan banyak juga sebetulnya orang yang dapat profit lumayan tinggi. Namun untuk beberapa saat banyak juga yang orang terjebak di auto reject bawah ketika saham-saham bank tier 2 ini ternyata realisasinya juga masih belum terlihat begitu jelas. Jadi kita juga sebetulnya punya ibaratnya kita punya pengalaman yang seharusnya menjadi acuan kita untuk keputusan investasi pada saham-saham yang memang sensitif terhadap aksi corporate ini. Yes, itu dia. Rumor, isu, sentimen-sentimen yang beredar begitu baik di media online ataupun media-media lainnya begitu. Bahkan grup-grup WA pun ini sebenarnya harus kita cermati begitu ya. Jangan ditelan langsung begitu dengan adanya informasi tadi begitu Mas Bimo. Sehingga nanti akan mempengaruhi juga pada keputusan investasi kita kan? Ya, betul. Jadi memang intinya memang harus dibaca dulu dan dicermati terlebih dahulu. Baik, itu soalnya dia. Ini kan awalnya Hero berita lama. Oh iya, coba diangkat kembali begitu ya. Baik, itu dia MLPL dan Hero. Jadi disarankan hati-hati dengan pergerakan yang sangat fluktuatif sekali, khususnya untuk Hero. Itu positif, negatif, kemudian positif kembali. Dan di segmen ini juga kita akan bahas justru ini saham-saham yang Anda rekomendasikan, Mas Bimo, untuk investor maupun traders. Seperti apa? Jadi kalau kita lihat secara overall di market, saham yang bisa kita rekomendasikan, pertama di sini kita masih melihat adanya saham di sektor infrastruktur. Kalau kita melihat saham di sektor infrastruktur, pertama adalah anggaran yang menjadi basis kita. Anggaran infrastruktur di tahun 2021, kalau kita bandingkan ke tahun 2020, itu peningkatannya sangat signifikan. Memang di 2020 ada sedikit readjustment lagi, anggaran infrastruktur untuk dialihkan ke pemerintah punya anggaran pendistribusian vaksin. Namun sebetulnya readjustment itu
jauh lebih kecil daripada readjustment waktu kita punya penanganan COVID yang pertama di tahun 2020. Jadi di sini menandakan bahwa optimisme kita buat sektor infrastruktur dari segi anggaran cukup tinggi. Kedua, dari segi pelaksanaan proyek, infrastruktur ini masih memiliki pengecualian yang memang bisa dibilang spesial ketika ada PPKM tersendiri. Apalagi di sini juga akhirnya proyek-proyek infrastruktur itu dapat dikerjakan dalam full capacity lagi. Jadi yang di sini translasinya adalah burn rate dari kontrak baru ke pendapatan itu menjadi lebih baik daripada tahun 2020. Apalagi tahun 2020 kemarin, kuartal 2, kuartal 3, itu banyak yang minus bahkan. Jadi di sini kita memproyeksikan bahwa kuartal 2, kuartal 3 ini sudah tidak minus lagi, bisa ke arah yang positif karena didorong oleh perbaikan burn rate. Jadi ini yang menjadikan kita memiliki pandangan yang positif buat infrastruktur. Ditambah dari landscapes. Yang Anda jagokan apa kira-kira jadinya? Di sini yang kita positif adalah Waskita Karya. Di sini juga kita masih merekomendasikan Waskita Karya dengan kita punya target harga ke 1.350. Jadi hal ini didasari oleh memang perbaikan dari situasi infrastruktur di Indonesia. Ditambah dengan adanya LPI, lalu juga sebetulnya dari internal Waskita Karya, kita dapat mengkategorikan hal ini positif, melihat sudah banyak divestasi yang dilakukan tanpa membutuhkan LPI. Jadi di sini bisa mematahkan pendapat bahwa Waskita itu bergantung pada LPI. Ternyata kemarin divestasi tol lumayan banyak dari Waskita. Jadi ini yang kita lihat positif dari Waskita. Baik, hari ini naik 1,95% di level 1045. Rekomendasi untuk the best entry-nya, apakah current price kita bisa riding saja atau bagaimana? Current price juga sudah sangat menarik buat Waskita Karya. Apalagi nanti translasi kalau LPI sudah jadi, apalagi di kuartal 4, di situ biasanya construction akan meningkat signifikan. Baik, itu dia. Current price boleh dengan peluang sampai dengan akhir tahun di 1.350 untuk Waskita Karya. Selanjutnya ada sektor lainkah yang Anda lihat untuk dicermati ini? Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat ke sektor perbankan yang juga di sini kita melihatnya positif. Hal ini didasari oleh satu, kebijakan moneter Bank Indonesia yang tetap mempertahankan suku bunga 3,5%. Di sini mengindikasikan bahwa adanya niatan yang serius dari pemerintah untuk mempertahankan kestabilan kita punya nilai tukar, yaitu kestabilan rupiah. Hal ini berdampak pada sektor bisnis di Indonesia yang bisa lebih memiliki patokan yang stabil untuk mereka pemulihan. Karena kalau di saat pemulihan itu rupiah nggak stabil, itu memang sangat terganggu. Akhirnya yang di sini menjadi positif apa? Korporasi-korporasi di Indonesia in overall itu akan meningkat. Jadi otomatis bank-bank yang memang terekspos pada kredit-kredit korporasi seperti Bank BNI dan Bank Mandiri, ini kita melihat adanya peluang yang positif untuk meningkat lebih lanjut lagi. Oke, lantas apa saja nih rekomendasi yang Anda berikan dari sektor perbankan? Apakah masih Big Four begitu? Perbankan kita masih melihatnya Big Four itu tetap menarik, BBCA, BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri. Untuk kali ini yang kita lebih jagokan adalah Bank BNI dan Bank Mandiri. Hal ini didasari oleh cara valuasi Bank BNI di sini memang tergolong paling under value, sehingga kalau memang harus meningkat, di sini peningkatannya ada potensi peningkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau dari Bank Mandiri, di sini kita melihat dari sektor korporasi, di sini Bank Mandiri juga adanya bisa capture momen dari pemulihan, otomatis di sini ada potensi perbaikan NPL, dan juga di sini dari sektor bank digitalnya juga Bank Mandiri kita melihat ada improvement yang lebih lanjut lagi, sehingga di sini dapat menarik dana pihak ketiga, yaitu yang dari current account dan saving account yang lebih murah lagi. Nanti efisiensinya itu bisa ke cost of fund yang memang lebih rendah untuk Bank Mandiri. Oke, Bank BNI kemudian Bank Mandiri, kita lihat perjalanannya di awal pekan ini ya, kita lihat sudah naik di atas 1%, bahkan hampir menyentuh 2%. Apakah juga rekomendasinya sama seperti Waskita Karya, current price pun kita boleh masuk begitu? Current price juga kita boleh masuk. Di sini kita melihat adanya potensi Bank BNI sampai ke 5.700 dan Bank Mandiri sampai ke 6.500, keduanya untuk akhir tahun 2021. Wow, berarti kalau kita lihat potensial upside yang diberikan untuk Waskita Karya sampai dengan 1.350, kemudian Bank BNI sampai dengan 5.700 dan Bank Mandiri 6.500, ini masih cukup oke. Dengan pergerakan yang stabil sampai dengan akhir tahun, berarti kita bisa cicil beli saja begitu, Mas Bimo? Betul, kita bisa melakukannya dengan cara cicil beli, nggak langsung semua kapital kita investasikan pada saat itu juga, karena kita membutuhkan yang namanya ruang gerak
jika banyak informasi fundamental yang dapat merubah kinerja bisnis dari perseroan. Betul, itu dia. Mas Bimo, terima kasih banyak atas informasi dan waktu yang sudah diberikan serta analisisnya ya untuk pemirsa IDX Channel. Semoga bermanfaat dalam mencermati perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Bimo dan stay healthy. Terima kasih. Baik.